Baik, Bapak merencanakan semua topik ini akan jadi satu penilaian. Ya, akan ada satu penilaian yang namanya penilaian portofolio. Ya. Kenapa ini harus berbeda dari cara Bapak mengajarkan yang pertama ya? Kalau di awal kalian ingat, uh, kita kan belajar logika matematik ya. Lalu Bapak berpikir logika matematik kalau diajarkan dengan cara drilling bisa, pasti kalian ngerti, pasti bisa jawab. Makanya terbukti sebenarnya hasil PTS-nya nggak begitu bagus di logika matematik. Nah itu normal menurut Bapak karena logika matematika ini sangat luas. Kadang kan kalian itu salah bukan karena kalian tidak tahu konsepnya, tetapi bukan tidak tahu logika matematikanya, tapi tidak paham konsep yang ditanyakan. Makanya sebenarnya logika matematika eh, dikeluarkan dari kurikulum. Nah, kenapa harus Bapak tambahkan? Nah, tadi kan udah jelas ya bahwa ternyata uh, waktu kita nanti belajar relasi dan fungsi, ya materinya sebenarnya materi logika matematika gitu. Makanya Bapak tidak terlampau dalam di sana. Kemudian di SPLTV, nah SPLTV kan memang konsepnya itu menyusun sistem persamaan dan ini kan materi ulangan ya, bukan suatu hal yang baru lah bagi kalian. Terbukti memang rata-ratanya di situ pasti bagus. Apakah itu karena memang soal PTS-nya kemarin menurut kalian mudah? Tapi ya memang itulah tuntutannya. Bapak tidak akan menuntut melebihi kurikulum ya, kompetensi dasarnya. Jadi ketika kompetensi dasarnya itu memang nggak harus sulit, ngapain disulitkan gitu. Tapi ketika kompetensi dasarnya itu harus sampai di situ ya Bapak bukan memberat-beratkan, ya memang itu tuntutannya gitu. Nah, sama seperti ini. Melihat kompleksitas dari materi ini ya, kan kalian bisa lihat ya, oh ternyata dia nggak berdiri sendiri gitu lah. Waktu kalian belajar sistem persamaan linear tiga variabel, kayaknya nggak harus ada sih belajar logika pun, tanpa belajar logika pun bisa dapat itu. Ya, tanpa harus belajar yang lain-lain tetap bisa dapat itu. Bisa dipahami nggak nah, kira-kira pernyataan Bapak tadi? Jadi dia tidak berkaitan erat dengan topik-topik lain gitu. Sehingga dia berdiri sendiri. Persoalan kamu nggak paham pertidaksamaan nilai mutlak, nggak akan ngaruh itu ke hasil SPLTV itu. Nggak akan berpengaruh besar gitu. Tetap jalan aja. Nah itulah contoh topik yang berdiri sendiri. Berbeda dengan ini, saking berkaitan eratnya satu topik dengan topik lain, Bapak bisa pastikan ya dengan model pengerjaan yang sama, misalnya dengan usaha yang sama kalian, kalau di rasional di kuadrat gagal, bingung juga nanti di polinom. Di polinom bingung, makin bingung nanti ke rasional. Udah bingung di rasional, di irasional pasti lebih parah lagi hasilnya. Karena dia adalah satu kaitan materi yang berkesinambungan. Atau misalnya nih, ya kalian itu nggak paham konsep fungsi, dikaitkan nanti topik ini ke pertidaksamaan itu ke fungsi, nggak bisa kalian jawab gitu. Gitu ya, nah karena dia berkaitan erat. Nah oleh sebab itu Bapak merencanakan ini, Bapak buat latihan soal terstruktur yang kalian boleh lihat dari 1A adalah 1A2 sampai 1A8. Nah, apakah kita sepakat kalau sebenarnya materi itu makin ke bawah makin rumit nggak? Kira-kira nak? Maksudnya, Dari pengalaman kalian lah. Dari A1, 1A2 ke sampai ke 1A8 makin kompleks nggak materinya? betul.
Betul kan gitu. Nah, kenapa Bapak tidak langsung ngasih yang kompleks itu? Sampai sekarang pun ya Bapak rasa normal sih ya, nggak Bapak kasih target tinggi sebenarnya ya. Kalau kalian lihat di materi awal Bapak bisa garansi buat batasan strict itu kan. Satu soal itu satu set itu paling 30 menit ya. Tapi yang dibawa kenapa Bapak buka ya memang sulit untuk kalian selesaikan itu berhubung ada lompatan materi sebenarnya. Ada lompatan materi yang jauh yang mana kalau materi kalian dulu aja pertidaksamaan linear itu nggak jalan di SMP kalian, ya ini bakalan hancur di sini. Jadi anak-anak yang merasa waktu di SMP-nya nggak paham pertidaksamaan linear itu materi SMP ya nak. Pertidaksamaan linear itu materi SMP. Ya balik ke sini pasti dia hanya akan berusaha menuntaskan materi SMP-nya masih. Makanya dia stuck mungkin di 1A5 sampai 1A6 itu masih materi SMP. Di 1A5-nya mungkin. Itu materi SMP. Ya. Nah, oleh sebab itu yang harus kita kerjakan adalah harus banyak latihan soal. Ya, tidak mudah mungkin membuat penyelesaian. Mungkin kalian bisa lihat ya, Bapak udah berusaha keras sebenarnya kalau kalian bilang Pak kami itu sangat padat jadwalnya seperti itu juga lah guru, bahkan Bapak pribadi kalau Bapak ceritakan untuk membuat satu soal itu biasa 1 jam loh nak, biar jadi satu soal saja. Oleh sebab itu kalau misalnya ada anak bilang kan Pak ini kayaknya salah soal, ya wajar sebenarnya karena tidak ada bentuk soal seperti itu yang akan sempurna ya. Ya mohon maaf ya kalian jadi bahan mencoba itu terus menerus, tinggal komunikasikan aja ya, komunikasikan ke Bapak kalau seandainya Pak saya sudah ikutin Pak langkah-langkah yang Bapak buat di video tapi ketika saya input tetap dianggap salah Pak. Nah itu kemungkinan besar itu kan robot ya, nggak seperti dia kan robot, dia kan periksa sendiri ya nak. Robot pasti hanya bisa nerima sesuai dengan apa yang diperintahkan ke dia gitu. Jadi sederhananya begini, kenapa kalian merasa kok saya salah Pak gitu ya? Bapak mungkin tampilkan gini ya. Kalau seandainya Bapak perhatikan ya, X lebih kecil dari 3 ya, dan X lebih besar dari 2, kadang itu dianggap salah kalau ditulis 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3 gitu. Nah, ini mau dianggap salah oleh si sistem gitu. Nah tinggal kalian ngomong aja ke Bapak, Pak ini saya disalahkan gitu kan. Kan ada kalau di hint 3 kan langsung dibilang ya sebenarnya di situ. Kalau kamu tetap udah ngelihat video penjelasan dan sudah merasa benar, tapi tetap disalahkan, harusnya hubungi Pak Imam gitu ya. Nah, beruntung anak-anak yang berani menyuarakan bahwa itu ada kesalahan di sistemnya membuat Bapak akan segera memperbaiki. Nah, sebenarnya Bapak menemukan itu juga tanpa kalian ya, melalui video. Ya, video itu kan apa ya? Video itu kan Bapak mencoba juga kan ke sistem ya, nak. Mencoba ke sistem. Kalau kalian lihat, kadang Bapak mempausekan video Bapak. Yaitu Bapak menemukan kesalahan itu, gitu ya. Nah, nanti pun ketika Bapak menyiapkan ini, tidak ada bentuk yang paling sempurna. Ya, tidak ada. Pak, saya tidak nyaman dengan tuntutan yang Bapak buat. Ya, nggak apa-apa, sampaikan saja. Tapi itu harus kamu lewati. Itu yang mau Bapak katakan ya. Ya, itu harus tetap kalian hadapi bahwa tuntutannya harus seperti ini. Kenapa? Bapak sudah gambarkan melalui peta konsep ini bagaimana sebenarnya kalau ini mau kita benar-benar kuasai, yaitu harus benar peta konsepnya ini harus benar-benar dijalankan. Ya. Nah, makanya tadi Bapak mulai dengan pertanyaan sederhana. Kalian dulu belajar nggak fungsi kuadrat? Waduh, enggak Pak. Gimana ini? Ya,
Nah, itulah yang mungkin dalam kurang lebih 40 menit ke depan Bapak akan coba jelaskan melalui contoh. Bapak tidak akan melihat kalian, tapi Bapak mau kalian itu tetap apa lah ya, tetap memperhatikan. Kalau kalian ada tagihan-tagihan lain, ya kalian udah nggak perlu Bapak jelaskan lagi ya. Ya kalian memilih lah. Yang pasti sistem itu akan Bapak jalankan. Kalau sistem itu sudah jalan, ya kalian akan ketahuan. Kemarin kan ketahuan ini. Si Anu ini belum ngerjakan, belum selesai. Ketahuan kan. Oke. Nah, Bapak akan mulai dengan garis bilangan bertanda ya.